Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor kita bisa bertemu dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum memulai, seperti biasa saya mengajak semua untuk bersatu hati, kita minta pertolongan Roh Kudus agar apa yang kita baca dalam tadarusan malam hari ini jadi berkat buat semuanya, kita mendapatkan rema yang dari Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh kembali diberikan waktu, kesempatan untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami setiap kami sehingga kami semakin memahami kebenaran-Mu, dan dengan paham kami semakin bisa menata diri kami agar di sisa hidup ini apa yang kami lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan dan senantiasa bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Yeskiel. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, Yeskiel pasal 21, Bapak Ibu ya. Perikopnya yang pertama, pedang Tuhan melawan Yerusalem. Mari kita baca ayat pertama dan seterusnya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka, seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan akan menjadi lesu. Segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan. Pedang yang sudah diasah dan juga digosok. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok untuk mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah hai anak manusia. Sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan setiap pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan. Sebab percobaan datang dan tidak satupun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh. Pedang untuk pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka. Supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berbahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja matamu menetak. Dan aku juga akan bertepuk tangan dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan
pada awal jalan yang menuju ke kota masing-masing, ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu. Pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan, ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya dipendengarkannya suara orang yang membunuh, menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang, dan penimbun tanah menjadi tembok pengepungan, dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tapi ia mengingat kesalahan mereka, sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, karena kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Kalau kita membaca ayat-ayat yang barusan tadi kita baca ya saudara ya, kita memahami bahwa Tuhan ketika marah dalam konteks Yeskiel 21 ini benar-benar menggambarkan dirinya seperti orang yang tak berbelas kasihan. Ya, suka nggak suka, itulah gambaran yang diekspresikan Tuhan di dalam nubuatan Yeskiel ini. Dikatakan dia akan, ini menarik ya, dikatakan dia akan membunuh orang baik, orang benar, dan orang jahat. Coba kita lihat tadi, supaya saya tidak salah dalam mengutip tadi ya. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Ketika Tuhan menghukum Israel ya, ketika Tuhan mau menghukum Yehuda, dalam hal ini Yerusalem, dengan tadi ya, kalau kita baca ayat-ayat terakhir tadi, Raja Babel akan datang ya. Tuhan nggak peduli dengan orang benar di Yerusalem ada gitu loh. Ya. Ketika Tuhan sudah, ini kan dalam konteksnya Tuhan marah kepada Israel sebagai umatnya. Jadi nggak bersifat pribadi lagi, tapi sebagai umatnya. Ya, maka dampak dari hukuman Tuhan yang nanti diberikan kuasa kepada Babel untuk menaklukkan Yerusalem, itu mau orang benar kek, apalagi orang fasik akan mengalami dampaknya. Jadi memang kalau kita membaca Alkitab kita, sekali lagi kita harus membaca ini dalam perspektif apa nih? Kolektif, perspektif sebagai komunitas atau bangsa, atau bersifat pribadi. Dan kalau kita baca penghukuman Tuhan atau marahnya Tuhan terhadap Israel yang memang sudah berkhianat padanya, itu ditujukan Tuhan kepada Israel sebagai sebuah bangsa. Tidak tertutup kemungkinan di Israel itu ada orang baik tentunya. Juga karena Israel itu mendurhakai Tuhan, tentu lebih banyak orang fasiknya di Israel, dalam hal ini di Yehuda, di Yerusalem. Jadi kalau ada orang baik yang akhirnya kena imbas dari kesalahan yang dibuat oleh masyarakat mayoritas, bagaimana dong? Ya, menanggung akibatnya juga, saudara. Jadi satu sisi kita bisa melihat kasihan kalau gitu orang baik ya. Tapi sisi yang lain ya, Tuhan melihat itu sebagai sebuah corporate, sebagai kolektif, sebagai sebuah bangsa yang memang Tuhan pilih daripada bangsa-bangsa lainnya. Ini kalau saya sih membacanya ya, yang saya dapatkan remanya itu, ini menunjukkan bahwa ketika kita berada dalam sebuah komunitas, kita nggak bisa diam saja dan
cuma peduli sama diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita begitu. Kita ada dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan, terus kita selalu berkata, ya emang lingkunganku ini jelek lah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting aku tidak berbuat jahat gitu. Terus kita jadi orang baik di situ, jadi orang benar di situ, tapi kita tidak pernah berusaha untuk merubah lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini mungkin yang akhirnya menjadi jawaban kenapa ada orang baik di Yerusalem yang dihukum Tuhan juga. Pedang Tuhan juga terhunus atas mereka. Ya karena mereka mungkin menjadi baik atau menjadi benar itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau kita membacanya dalam perspektif yang lebih luas di Alkitab kita, bahwa orang percaya itu ketika bertobat, ketika sudah percaya sama Tuhan, itu diminta Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. So, kalau dia cuma jadi orang baik saja, cuma jadi orang benar saja, cuma mengunci dirinya di kamar saja, di rumahnya saja, di goa doanya saja, ya, di puncak saja, ya, tanpa dia berusaha untuk menjadi terang dan garam bagi orang lain, ya orang-orang seperti ini, orang-orang yang bagi saya belum menjadi orang benar, karena dia berusaha jadi orang benar hanya untuk dirinya sendiri, padahal perintah Tuhan ketika kita sudah menjadi orang benar, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Israel, kalau kita membaca tentang janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, bahwa aku akan memberkati keturunanmu agar keturunanmu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi memang Israel itu diberkati, tapi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ketika di zaman Yehezkiel, Israel itu merasa dirinya sudah jadi orang benar, karena pada prakteknya memang mereka sudah menjadi orang yang beragama. Mereka taat sama Tuhan secara agamawi, mereka beribadah, mereka mempersembahkan kurban, mereka melakukan ritual-ritual iman mereka sebagai orang yang beragama, tapi rupanya mereka hanya eksklusif saja. Ya, mereka hanya melakukan itu untuk kepentingan diri mereka saja, tanpa mereka akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terbukti bahwa mereka, kalau kita ngomongin jauh ke depan di zaman Perjanjian Baru, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, itu bahkan menganggap sesamanya manusia yang berasal dari bangsa lain itu sebagai kafir. Sebagai, ya tidak dianggap lah, nggak masuk hitungan lah. Jadi mereka hanya memberkati ya diri mereka sendiri dan saudara-saudara mereka tanpa mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yang seharusnya semua itu dikerjakan oleh mereka. Jadi yang saya mau katakan di sini, apa yang kita baca dalam Yehezkiel 21 bahwa pedang Tuhan melawan Yerusalem. Ya, coba kita membayangkan Yerusalem itu adalah diri kita atau komunitas kita. Di sini kita diingatkan Tuhan lewat saya diingatkan Roh Kudus dan membagikan ini kepada saudara bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tidak pedulian sama orang lain gitu. Kita mulai belajar untuk menyentuh mereka, belajar untuk menghampiri mereka, belajar untuk memberkati mereka. Contoh kalau kita ngomong Indonesia, kita harus terus bersuara untuk memulihkan Indonesia. Dengan apa yang kita bisa, membuat Indonesia ini menjadi bangsa yang hidup dalam pertobatan. Paling nggak benci dosa dulu lah saudara. Tidak saling menyakiti satu dengan lainnya. Menghormati satu dengan lainnya. Ini harus kita suarakan. Sebab kalau kita menjadi orang yang baik di Indonesia yang jahat, maka Tuhan pasti akan menghukum Indonesia sebagai satu kesatuan kolektivitas. Tuhan bisa menghukum Indonesia dengan banyak cara. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami. Dan ketika itu terjadi, ya andai kata kita berada di wilayah yang Tuhan hukum dan kita orang benar sekalipun, kan kita tidak bisa luput dari masalah itu. Ya tetap ada bagi Tuhan apa sih yang tidak mungkin, kita diselamatkan Tuhan. Ya, ada orang yang bersaksi ketika tsunami di Aceh kemarin, semua orang di kiri kanannya mati, tapi dia tiba-tiba diselamatkan Tuhan. Ya, saya sih tidak nutup kemungkinan itu bisa terjadi. Cuma logikanya kan kalau kita orang benar sekalipun dan kita berada di Aceh saat itu, ya logikanya ketika tsunami menghempaskan Banda Aceh, ya, dan
ratusan bahkan ribuan orang itu menderita dan ada yang ratusan yang mati. Tentu kan ini kita bisa menjadi bagian juga di situ yang tidak terelakkan, karena orang-orang yang mati, orang-orang yang menderita itu kan berdiri atau berada saat itu di sekitar kita. Bagaimana mungkin tsunami bisa menerpa mereka dan membuat mereka mati dihantam tsunami, sedangkan kita yang berdiri hanya 1 meter dari mereka tidak mengalami itu. Sekali lagi, bisa saja Tuhan yang lindungi kita. Tapi secara logika, kita pasti akan binasa, dan itu yang terjadi. Apakah ketika Tuhan menghukum Yerusalem ada orang-orang benar yang diselamatkan? Ada. Ya. Ada nggak orang-orang fasik yang juga lolos? Ada saja. Ya. Tapi secara keseluruhan orang-orang yang ada di Yerusalem itu ya mengalami masalah. Sehingga ketika kita ambil contoh yang di ayat ini tadi, Raja Babel masuk, kan orang yang dibuang ke Babel itu ada orang-orang baiknya, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini kan anak-anak muda yang saya yakin orang benar ketika ada di Yerusalem. Mereka adalah keturunan raja. Mereka dididik dengan benar, punya pemahaman iman agama yang benar, kenal Tuhan dengan baik. Itu terbukti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, juga tidak mau hormat atau melakukan ritual-ritual yang tidak mereka imani. Mereka tetap berdoa dan beribadah kepada Elohim Yahweh. Itu kan berarti kan kita bisa berasumsi bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika di Yerusalem, ketika mereka masih usia kanak-kanak sampai remaja, sampai sebelum mereka dibuang ke Babel, ini kan orang yang benar gitu. Tapi faktanya meskipun orang benar, mereka juga mengalami pembuangan ke Babel. Mereka tidak selamat, dalam artian mereka tetap dibiarkan hidup di Yerusalem dan menjadi orang yang terpelajar, orang yang kaya raya di sana. Tidak, mereka tetap dibuang. Menderita juga nggak? Iyalah, mereka dijadikan sida-sida. Itu kan penurunan level dari anak raja, keturunan raja menjadi seorang pelayan raja di negeri orang. Jadi yang saya mau katakan, saudara, memahami ini ya kita harus akhirnya melakukan satu langkah yang lebih maju daripada yang langkah-langkah kita lakukan hari-hari ini. Kalau saya berada di Indonesia, maka saya mulai benar-benar fokus untuk memberkati Indonesia ini. Ya, memulihkan Indonesia dengan kapasitas dan karunia yang Tuhan percayakan kepada saya. Andai kata semua orang Kristen melakukan hal yang sama, saya yakin Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Dan kalau Indonesia dipulihkan Tuhan, diampuni Tuhan, maka tidak ada agenda Tuhan menghukum Indonesia kan. Dan kalau ini terjadi, maka kita pun akan luput dari mara bahaya. Tapi meskipun kita beribadah dengan baik di gereja kita, tapi kita tidak pernah membawa kabar baik itu buat masyarakat Indonesia lain yang terutama belum percaya. Ketika Tuhan nanti izinkan malapetaka terjadi atas negeri ini, ya kita besar kemungkinan akan terhanyut juga karena malapetaka itu. Karena kita menjadi bagian dari rakyat Indonesia ini. Nah, ayo sama-sama dalam komunitas yang lebih kecil, di keluarga itu juga harus dilakukan. Di gereja lokal kita itu harus dilakukan. Di tempat pekerjaan kita, di kantor kita, di tempat usaha kita itu harus kita kerjakan. Kita tidak bisa lagi menjadi orang benar yang tidak peduli dengan orang fasik di sekitar kita. Kita nggak boleh lagi berkata, ya sudahlah biar dia saja berdosa, nanti juga dia tanggung sendiri dosanya di neraka. Kita nggak bisa begitu. Ketika kita ngomong begitu terus kita mati, ya itu make sense terjadi. Tapi kita kalau terus bisa diberikan kepercayaan nama Tuhan nafas hidup, begitu juga orang yang kita anggap fasik juga diberikan umur panjang. Dan ketika akhirnya banyak orang fasik daripada orang benarnya di negeri ini, dan akhirnya karena kefasikan orang-orang yang mayoritas di negeri ini itu menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan hukum negeri ini, maka kita yang berusaha sebaik-baiknya jadi orang yang benar, ya akan terhisap juga, akan hanyut juga, akan menderita juga. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang tidak egois gitu ya. Perikop berikutnya. Pedang Tuhan melawan Bani Amun. Dan kau anak manusia bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amun, cercaan mereka. Katakanlah, pedang-pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memunahkan, dan supaya mengkilap seperti petir.
Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk diletakkan di leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya. Di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu, aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan mengemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api. Darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan kau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku, Tuhan yang mengatakannya. Setelah tadi perikopnya pedang Tuhan ke arah Yerusalem, perikop ini pedang Tuhan melawan Bani Amon. Jadi rupanya sederhananya Tuhan bukan saja menghukum orang benar yang di dalam perikop ini diberikan simbolik sebagai orang Yehuda, orang Yerusalem, tapi Tuhan juga menghukum orang fasik. Dalam konteks ayat-ayat ini itu bicara mengenai Bani Amon. Ya. Jadi ketika Tuhan menghukum Yerusalem, tentu banyak musuh-musuh Yehuda itu tertawa-tawa, ya. Menganggap bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi dan Yehuda, Israel, Yahudi itu sudah ditinggalkan Tuhannya gitu. Tapi orang-orang yang mencerca Yerusalem, Yehuda, itu akan terima imbasnya, karena ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi atas Yerusalem itu kan bukan dalam ranah semata-mata Tuhan menghukum karena bencinya, tapi Tuhan menghukum karena ingin Israel itu bertobat, karena biar bagaimanapun Israel atau Yehuda adalah umat pilihan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sedang mendidik tanda kutip anaknya, terus ada orang lain yang merendahkan sang anak karena memang sedang dalam ujian tadi, maka orang itu akan mengalami penghukuman Tuhan juga. Ya, bahasa sederhananya, ngapain lo campur-campur? Yang lagi berperkara sama dia tuh aku, kata Tuhan. Ya. Kalau aku berperkara dengan dia terus aku marah, dia menjadi susah, menjadi sakit, menjadi miskin, ya itu sudah sewajarnya. Tapi kamu jangan ikut campur, kurang lebih begitu kan. Nah, Bani Amon ketika melihat Yerusalem itu dihancurkan, itu seolah-olah tertawa dalam penderitaannya Yerusalem. Mengolok-olok. Ada cercaan mereka, ya. Jadi akhirnya Tuhan akan hukum juga orang yang memang ikut campur ketika Tuhan sedang mendidik anaknya. Dan nggak peduli itu siapa, bahkan Bani Amon pun dikatakan dihukum Tuhan. Dikatakan di ayat 31, aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menghemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan kau ke dalam orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Kau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan kau tidak akan dijaga lagi, tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi kita belajar sekarang ini juga untuk berhati-hati ketika merespon apa yang sedang terjadi dialami oleh saudara kita gitu, saudara. Karena seringkali kita juga tertawa di atas penderitaan orang lain yang notabene adalah saudara kita. Sama-sama anaknya Tuhan, sama-sama murid Kristus. Tapi kita selalu tertawa dalam hati. Hati-hati. Ketika kita mentertawakan, ketika kita membuli, ketika kita mencerca ya, orang yang berusaha menjadi orang percaya yang benar, ya hati-hati. Ya, dalam terminologi yang lain, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Hamba Tuhan ini kan bukan bicara soal pendeta saja. Setiap kita kan hamba Tuhan. Jadi andai kata saya hari ini sedang dihukum Tuhan, terus saudara tertawa karena saya sedang mengalami penghukuman Tuhan, rasain loh. Biar rasa, kurang lebih begitu kan. Nah saudara, ini yang akan menjadi pedang bermata dua dan akan menyerang kita balik. Karena kita tertawa atas apa yang sedang terjadi, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, mengalami penghukuman Tuhan. Ketika kita mentertawakan hal itu secara tidak pantas, maka kita akan mengalaminya juga. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Jadi belajar dari Yeskiel 21 ini, kita belajar bagaimana kita harus memposisikan diri dengan benar. Ya.
sebagai umatnya kita harus hidup benar. Ya, jangan bergantung pada kedagingan. Lalu kemudian ketika kita sedang dalam penderitaan dan kita sudah bertobat, sungguh ada orang-orang yang membuli kita, ampuni aja. Mereka akan terima akibatnya sendiri. Sebaliknya kita juga tidak boleh menghina siapapun yang adalah murid Tuhan ketika sedang dalam situasi yang tidak enak buat dirinya. Jadi Yesaya 21 ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih benar-benar menata diri dengan baik, lebih bijaksana, lebih menjadi orang yang bersyukur, ya. Karena dengan rasa syukur itulah orang bisa bisa melihat kesalahannya ketika Tuhan sedang menghukum kita, dan akhirnya membuat kita bisa berusaha untuk bertobat dan memulihkan situasi yang kurang baik, yang tidak baik itu kita perbaiki menjadi hal yang baik. Dalam tadarusan malam hari ini juga kita diingatkan untuk tidak terlalu mengusiklah orang lain. Orang lain punya urusannya masing-masing. Sebaliknya juga kita gitu kan. Kita juga tidak mau diusik kadang-kadang. Saya kalau lagi misalnya ngopi gitu ya, itu juga nggak suka kalau lagi ngopi itu ngopi santai gitu ya, terus diganggu oleh orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Lagi ngopi, yang lagi menikmati keindahan wangi kopi aja itu seperti itu, apalagi kalau saya sedang lagi susah terus tiba-tiba ada orang yang membuli saya atau menyalah-nyalahkan saya karena kesusahan yang saya alami. Ya, tapi kita nggak perlu lawan mereka. Kalau kita sudah dalam pertobatan dan kita diizinkan melewati padang gurun tadi, kalau ada orang yang mentertawakan kita, ya orang itu akan berperkara langsung dengan Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita prioritas hidup yang benar. Sama-sama kita menyadari bahwa menjadi orang yang benar itu bukan benar buat diri sendiri, tapi menjadi orang benar yang berguna bagi orang lain. Jadilah orang benar yang berguna bagi orang lain. Haleluya. Ya, demikian tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Semoga Yesaya 21 yang saya bagikan, yang saya dapatkan, remanya itu memberkati semua. Dan kalau ada rema lain yang kau dapatkan dari pembacaan Alkitab kita bersama tadi, dibagikan di live chat atau dibagikan di dalam kolom komentar, supaya saya yang membaca nanti juga diberkati. Belajarlah ini tadi ya, kita memberkati orang lain. Bukan saja kita tidak boleh mentertawakan orang yang sedang susah ya. Sebaliknya juga kita kerjakan agar apa yang kita rasakan baik itu juga kita bagikan ke orang lain. Belajarlah saling berbagi itu. Kalau sudah diberkati lewat program ini, tolong di-subscribe, di-like, dan di-share link program ini, channel ini kepada yang lainnya, sehingga lebih banyak orang Kristen yang akhirnya bisa bertumbuh dalam pelayanan digital ministry ini. Dan akhirnya kita bersama bukan berkumpul di bumi, tapi juga berkumpul di surga. Terus semangat dalam membaca Alkitab. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode kali ini. Kami belajar banyak, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.